Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Ini kabel sensitif iki. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Ya, begitu banyak nikmat dan karunia yang kita rasakan bersama-sama. Terutama nikmat hari ini, ya. Kita sedang tarawih untuk sholat berjamaah dan ngaji bareng-bareng. Meskipun pada awalnya diguyur dengan hujan. Makanya kita sepakati sareng-sareng, pokoknya jadwal ngaji udan gak udan teko. Khususnya di Selasa pekan ketiga. Sebab hujan itu rahmat, berkah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah dawuh, wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit itu air yang turun barokah. Jadi hujan itu barokah jamaah rahimakumullah. Karena berkah itulah kemudian Rasul dawuh, sinfani la turadani fid du'a. Ada dua kondisi yang tidak bakal tertolak kalau kita ini berdoa. Ya. Yang pertama, indas safar. Ketika kita safar, itu kalau kita berdoa itu mustajabah. Makanya alhamdulillah grup gowes itu setiap ahad gowes. Niku safar itu sampai Lamongan, sampai Solo, ya. Puni malih. Bang. Puni malih. Ya, Kediri, ya, itu safar sudah itu. Ini berdoa mustajabah, ya. Yang kedua, inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Makanya kita berdoa ketika hujan itu. Jangan malah kita bersuudzon, dorong apa-apa wis suudzon. Lho udan, gak teko ngaji iki, paling gak sing ngaji udan. Atau ketika buka lapak, ya, buka bedak, udan, langsung suudzon. Gak payu iki, asli gak payu iki. Ya gak payu temen, ya. Makanya kemudian, ya, kalau hujan itu rahmat, mari kita banyak berdoa untuk kebaikan kita. Ya, dan nikmat yang kedua yang kita rasakan hari ini adalah nikmat hidup di Indonesia. Oke, Masya Allah ini. Jangan kita bersyukur gesang di negeri yang tercinta ini, aman terkendali dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Semua iri dengan Indonesia. 14 abad yang lalu Rasul sudah memberikan parameter keamanan sebuah negeri. Kata beliau, man asbaha minkum amin fi sirbihi. Barang siapa yang kamu itu merasakan ketenangan, kenyamanan di tempat tinggalmu, ya, nyaman di tempat tinggal kita, tenang di rumah kita, mu'afa fi jasadi, kondisinya sehat dalam jasmani. Alhamdulillah kita bisa berangkat dari tempat tinggal kita ke masjid untuk berjamaah sehat, ya. Kemudian yang ketiga, indau qutun fi yaumi, pada hari itu dia punya bekal makanan, ada makanan yang bisa dia makan. Faka'annama khizat lau dunya, itu seperti dia menguasai satu dunia. Nah, ini kan Indonesia jamaah. Kita berangkat tenang terkendali, ya, enggak ada gangguan apa-apa, ya. Makanan juga murah meriah, ada yang namanya sego bungkus 6.000. Di negeri yang lain enggak ada. OT berapa? 1.000. Dengan kalau mau ke Kaligoro, ya, ke Pepandak, Kutorejo, ada namanya grosir gorengan. Ya, grosir gorengan. OT, tahu isi,
getas, ya, lento 500-an. Ya, jenengan borong dol 1000-an, bagi 500 jenengan. Ya, Masya Allah. Gak ada negeri yang lain. Kalau kapan nika umroh, ya, kepengen OT tuku di Jeddah, ya, 10 real oleh telu. Ya, 10 real oleh telu. Sak real itu 4.500. Berarti berapa? Ya, Masya Allah, ya. Makanya kita bersyukur hidup di Indonesia. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, sholawat ma'asalam selalu dengan majukan kita Nabiullah Muhammad SAW. Nah, ini juga nikmat yang ketiga. Hari ini Selasa pekan yang ketiga, dengan rawuh di Masjid Bagus Salam, langsung diparingi Gusti Allah label Pak Haji dan Bu Hajah. Ya, ngoten. Lho ya Ustaz, nggih. Jenengan hari ini sudah dapat label Haji dan Bu Hajah. Meskipun dereng berangkat haji, tapi ansal pahala haji dan Bu Hajah. Hadis dari Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah. Hadisnya sahih, ya. Nasrul Albani menjadikan hadis ini sangat sahih. Bahwa Rasul bersabda, "Man goda ilal masjidi." Barang siapa dari tempat tinggalnya dia berangkat ke masjid, udan budal ke masjid. La yuridu, dia berangkat itu tidak ada niatan illa aita'allama khairan, kecuali dia untuk belajar, ngaji, au yu'allimau, atau mengalingi pengajian. Terus ngaji atau mengalingi pengajian. Karena keadri haji tamah, dia sebut dapat pahala haji yang sempurna. Oh, Masya Allah. Jadi jenengan hari ini dapat pahala apa? Pahala haji, ya. Meskipun belum dipanggil Pak Haji. Baik, jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kitab Al-Kabair. Bulan lalu kita sudah masuk di Al-Kabiratus Salasun, dosa besar yang ke-33, yaitu tasabahul nisa berijal wa tasabul rijal bin nisa. Wong lanang atau perempuan nyerupai wong lanang nyerupai wong wedok, itu hukumnya haram dan dosa besar. Telah kita bahas kemarin. Nah, kita masuk ke bab yang baru, yaitu Al-Kabiratur Rabi'ah wa Salasun, dosa besar yang ke-34, yaitu ad-dayus. Apa? Dayus. Ad-dayus itu adalah al-mustahsinu ala ahli, orang yang membiarkan kemaksiatan itu terjadi pada keluarganya. Ad-dayus. Ya apa? Apa ini Pak? Sabotase tadi. Industri. Tapi di rekaman nggak masalah. Ganggu juga. Nah, ad-dayus yaitu al-mustahsinu ala ahli, suami atau ayah atau bapak yang membiarkan kemaksiatan itu terjadi pada keluarganya. Ini dosa besar jamaah. Jadi jenengan sebagai kepala rumah tangga itu punya tanggung jawab yang luar biasa untuk keluarganya. Sehingga api LE istri dan anak itu dumantung suami. Coba kita lihat, misalkan ada anak, ada istri misalkan nggak mau sholat, yang tanggung jawab adalah suami. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam akhir surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholah, kan? Wa'mur ini fi'il amr, fi'il perintah yang sifatnya itu lil muzakkar, untuk laki-laki. Wahai bapak, wahai suami, perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Ahlun, keluarga itu terdiri dari istri dan anak. Nah, makanya kewajiban yang utama untuk menjaga baik buruknya keluarga adalah suami. Nah, kita lihat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
bahwa Rasul bersabda, salah satun la yadkhulul jannah, ada 3 golongan manusia yang tidak bisa masuk surga. Ya. 3 golongan manusia yang tidak bisa masuk surga. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jelas sudah ini. Kalau anak durhaka kepada orang tuanya, alamat itu, tanda-tanda su'ul khotimah. Makanya hati-hati. Kita bisa lihat bagaimana Alqamah, ya, sehebat apapun dia dalam beribadah, Alqamah itu pemuda yang luar biasa, dekat dengan Rasulullah. Ya, tapi ternyata ketika dia sakit menjelang nazak, nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Gara-garanya apa? Masih punya kedongkolan hati dengan ibunya. Ya, ibunya marah pada Alqamah. Nah, itu ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang al-aqu liwalidayhi, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, wadayus, yaitu dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu. Kemudian warijlatun nisa, ya, laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, ketika Rasulullah itu bersabda seperti ini, para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, amal aqu liwalidayhi, adapun yang pertama tadi, al-aqu liwalidayhi qad arafna, kami paham itu maksudnya. Tetapi amad dayus wa nisa, kami belum paham. Maka Rasul mengatakan, wadayus, dayus itu adalah allazi la yubali min, orang yang tidak menghiraukan, ya, man wajada alihil al-maksiyah, ya, orang yang tidak menghiraukan ketika mendapatkan dalam keluarganya itu dosa, kemaksiatan, di jarno mawon. Misalnya ada laporan dari tetangga, Pak, wau kok pulau mersani tendalan bojo jenengan digonceti wong lanang, ya, biasa mawon diabai, alah iku paling konconi ngeteno mule. Nah, gak ada rasa cemburu. Ya. Sekali lagi, Pak, kula mau ningali anak jenengan lho, pacaran. Ya, pacaran wis koyo nemen. Biasa mawon. Ya wis gede gak apa-apa lho. Ya. Betul nggih? Kemudian walijlatun nisa, yaitu allati, ya, tasabbahar rajulu binisa. Jadi orang yang menyerupai wanita, laki-laki menyerupai wanita. Ini termasuk dosa besar yang mengakibatkan orang tidak bisa masuk surga. Kemudian jamaah rahimakumullah, dari sana juga disebutkan, ya, dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah, ada 3 golongan manusia yang Allah haramkan baginya untuk masuk surga. Subhanallah jamaah, ini kan ngeri, ya. Allah haramkan baginya untuk masuk surga. Yang pertama kata beliau, mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr. Ya, kecanduan khamr. Itu Allah haramkan masuk surga. Yang kedua, wal aqu liwalidayhi, ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, wadayus alladzi yukil khabasu fi ahli. Dayus adalah orang-orang yang membiarkan kejelekan, kemaksiatan merebak di keluarganya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini harus kita jadikan sebuah pelajaran sebagai suami, sebagai anak laki-laki, ya, sebagai bapak. Ayo kita jaga, ya, keluarga kita dari hal-hal seperti itu. Makanya Allah dawuh wonten surat At-Tahrim, perintahnya juga pada laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini juga fi'il amr lil muzakkar, perintah untuk laki-laki. Wahai bapak, wahai suami, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, jadi dosa yang pertama adalah ad-dayus, yaitu laki-laki
atau suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya, baik pada istrinya maupun pada anak perempuannya. Hati-hati. Baik, lanjut. Al-kabiratul khamisatu wal salasun, dosa besar yang ke-35, yaitu al-muhallil wal muhallal lahu, joki nikah. Nah, ini dia. Joki nikah. Ini juga dosa besar siapa rahimahullah. Ojo jadi wong joki kawin, ya. Terus yang dimaksud al-muhallil itu adalah laki-laki, ya. Jadi kan suami istri bercerai. Talak itu ada 3 macam. Ada talak pertama, talak kedua, talak yang ketiga. Talak pertama dan talak kedua namanya talak roja'i. Talak yang masih ada peluang untuk rujuk kembali. Ya, suami istri rujuk kembali. Nah, talak yang ketiga namanya talak bain. Talak yang tidak boleh rujuk kembali selain, ya, si wanita bekas istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian berhubungan suami istri, kemudian dia bercerai, maka dia boleh menikahi lagi sang istrinya itu. Namanya al-mukhallil itu, wis awakmu rabin bojoku ya, bojoku berhubungan sampeyan cerai. Nah, wis nanti saya bisa menikah lagi. Namanya al-mukhallil, joki nikah. Sedangkan al-muhallal lahu adalah suami yang menyuruh orang lain untuk menikahi bekas istrinya itu. Ini juga dosa besar. Kita lihat hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, la'anallahu al-muhallal wal muhallal lahu. Allah melaknat al-muhallil, joki nikah, dan orang yang suruh orang untuk menikahi istrinya. Ini hukumnya haram. Nah, makanya hati-hati. Suatu ketika Rasulullah itu ditanya tentang al-muhallil. Ya Rasulullah, bagaimana tentang al-muhallil itu? Beliau bersabda, enggak boleh illa nikah rukbatin, kecuali dia nikah dengan rasa sukacita dan saling meridhoi. Nikah itu kan tujuan utama adalah ikatan yang sangat kokoh untuk saling suka, saling sayang, dan saling meridhoi. Sedangkan al-muhallil itu sifatnya hanya sementara dan enggak boleh. Umar bin Khattab juga pernah ditanya tentang al-muhallil ini, bahwa beliau ditanya bagaimanakah tentang al-muhallil, orang yang joki nikah, dan al-muhallal lahu, orang yang menyuruh, ya, orang lain untuk menikahi bekas istrinya. Beliau mengatakan killahuma zanin, kedua-duanya pezina. Ya. Wa in muksan isrina sanatan, walaupun seandainya dia itu, ya, berdua dengan status tadi muhallil itu bisa langgeng misalkan 20 tahun, tapi sifatnya hanya sementara. Untuk dicerai, kemudian dinikahi oleh suami yang pertama. Illahumma zanin, kedua-duanya adalah pezina. Rasul juga mengatakan di hadis yang lain, ala ukhbirukum, maukah aku tunjukkan bitasil musta'ar, yaitu domba pejantan, ya, domba pejantan yang disewakan. Muhallil itu dinamakan sebagai domba pejantan yang disewakan. Qalu bala Rasulullah, tentu apa itu, yaitu al-muhallil, ya. Di muhallil adalah dewa pejantan yang disewakan. Makanya enggak boleh jamu rahimahullah yang namanya joki nikah. Dulu pernah viral seorang tokoh masyarakat yang memfasilitasi joki nikah. Joki nikah. Jadi menyuruh beberapa santrinya untuk menjadi joki nikah. Dia senang santri ini, ya. Kan syaratnya kan dia menikah, kemudian berhubungan lebih dahulu. Setelah berhubungan baru diceraikan. Nah, itu namanya pernikahan. Nah,
Kalau nggak berhubungan, namanya nggak menikah. Karena nikah itu dalam bahasa Arab, an-nikahu ay al-jam'u. Nikah itu sama dengan berjima. Ya. Jadi wong menikah itu ya kudu berhubungan. Jangan hanya sebagai status saja, tapi harus berhubungan. Jadi dosa besar yang berikutnya adalah al-muhallil wal muhallal lahu. Orang yang jadi joki nikah atau orang yang menyuruh orang lain ya menikahi bekas istrinya kemudian suruh menceraikan. Namanya al-muhallal. Baik. Paham ya? Ya. Berikutnya yaitu al-kabiratus sadisatu wassalasun. Dosa besar yang ke-36. Adamu tanazzuhi minal bauli ya. Wa huwa syi'arun nasoro. Ya. Tidak membersihkan ketika dia itu buang air kecil. Dan ini termasuk syiarnya orang Nasor. Orang Nasoro itu enggak pernah cawe. Ya. Bedanya orang mukmin dan orang kafir adalah orang mukmin itu selalu menjaga kesuciannya. Sehingga diharapkan dan diwajibkan orang mukmin itu kalau sudah buang hajat, ia wajib membersihkan dari najisnya. Nah, orang Nasoro enggak. Ya. Makanya kemudian dalam satu riwayat disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika marron Nabi SAW di Kubra ini. Ketika Rasulullah itu sedang berjalan-jalan di kota Madinah melewati dua pemakaman. Faqala, kemudian Rasul bersabda, innahuma la yu'adzibani. Ini dua makam ini la yu'adzibani. Ya, benar-benar sedang diazab keduanya. Wa ma yu'adzibani min kabir, kata beliau. Yang bikin saya itu sedih, dua makam ini diazabnya bukan karena sebab dosa besar, tapi dosa yang sangat sepele yang kadang-kadang kita ini teledor. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, mahuma, dosa apakah keduanya itu? Beliau dawuh, amma haduma fakana yamsi bin namimah. Yang pertama yang menyebabkan dia itu diazab di alam kubur, dia ini berjalan ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggawa adu domba, alias adu wedus, ya. Adu-adu tok di sini, wadulan, ya. Gak bisa menjaga apa? Tutuke, ya. Jadi iki tutuke iki lebay, ya. Wis adu-adu tok di sini. Bagaimana membuat permusuhan? Nah, ini tipenya orang Yahudi. Rahimakumullah. Makanya kemudian di hadis yang lain juga disebutkan la yadkhul jannata an-namimah. Tidak akan bisa masuk surga orang yang suka adu domba. Nah, saya kadang-kadang juga mikir, kenapa kok adu domba ya? Gue gak adu sapi ya, adu domba. Ya. Yang pertama, kenapa kok ini cirinya orang Yahudi? Dulu Yasrib itu dihuni oleh 3 kekuatan besar. Yasrib itu, yang pertama Bani Aus, yang kedua Bani Khosroj, yang ketiga orang Yahudi. Orang Yahudi juga terbagi menjadi 3 kabilah. Kabilah Bani Quraikh, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Nah, ketika Islam datang, Aus dan Khosroj ini akhirnya masuk Islam. Dan mereka rukun. Padahal sebelum mereka itu masuk Islam, Aus dan Khosroj itu saling bermusuhan. Wes pokoknya gelut tok di sini, gegeran tok di sini. Nah, orang-orang Yahudi gak ridho kalau dua kabilah ini bersatu dalam keimanan. Maka kemudian mereka bermusyawarah, siapa dari kita ini yang pintar ngomong, yang pintar nggaya berita hoak, berita dusta. Ada namanya Sa'ad bin Qais. Ini laki-laki yang pintar ngomong, pintar ngoceh, pintar gawe hoak, adu domba. Maka diutuslah Sa'ad bin Qais untuk membuat kekisruhan dalam persahabatan Aus dan Khosroj itu.
Singkat cerita, ya, Sa'd bin Qais berhasil memecah belah kaum Aus dan Khazraj waktu itu. Hingga kemudian mereka ini bermusuhan kembali. Kemudian bertemulah mereka itu di satu tanah lapang namanya Maidan Harrah di ya beberapa mil dari pusat kota Madinah. Di lapangan Harrah ini, Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam itu rame, mau gelut gara-gara diadu domba oleh orang Yahudi namanya siapa? Sa'd bin Qais. Mau gelut sampai lempar-lemparan sandal, dan sebagainya. Untung ada sahabat dari Muhajirin yang melewati tempat itu. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul pun langsung datang dan beliau bersabda, Abi da'watul jahiliyah wa aina bin azharikum. Apakah kamu sekalian mau kembali pada masa jahiliyah sedangkan aku masih hidup bersama kamu sekalian? La taf'alu, jangan kamu lakukan. Akhirnya mereka pun berbaik kembali. Dan dianalisa ini adu dombanya siapa? Sa'd bin Qais, orang Yahudi. Maka tidak suka yang namanya adu domba itu. Kemudian yang kedua, wa amal akhir, adapun yang kedua ini, fakana la yastatiru minal baul au la yatanazzahu minhu. Yang kedua ini orang yang ketika itu pipis atau buang air kecil tidak ditutupi, terbuka, ya. Atau yang kedua tidak bersuci, artinya ketika dia buang hajat kecil tidak bersih, ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rahimakumullah, maka berhati-hatilah kita ini kalau buang air kecil, ya. Ojo syukur ono uwit langsung ditatapno, ya, cur gitu, jangan. Ono cagak listrik langsung ditatapno, cur, jangan. Ya, karena kalau terbuka tidak tertutup ini dosa besar. Makanya kemudian kalau kita ini buang hajat, ya itu ada aturannya. Termasuk aturannya itu adalah ada tempat-tempat yang tidak boleh kita ini melakukan yang namanya buang hajat. Rasul mengatakan seperti ini, ittaqul mala'in salasa. Ya, berhati-hatilah kamu tentang 3 tempat yang Allah laknat. 3 tempat yang dilaknati kalau kita melakukan perbuatan itu. Yang pertama yaitu al-barazu bil mawarid, yaitu buang hajat di sumber mata air. Bukan, nggak boleh. Sumber mata air, ya, sumber air diuyui atau diberai, nggak boleh. Nah, kita terlanat nanti. Yang kedua, pakori atau torik di tengah jalan, nah, nggak boleh. Ngowo ya di jalan sampai kayak ulong. Nah, kadang-kadang kalau saya berangkat saya ku sopot model ngoyo kok ini. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kori atau torik di tengah jalan nggak boleh. Atau yang ketiga, fidzilin nas, tempat manusia berteduh, itu nggak boleh. Wit-witan, sing rindang, sing manusia biasa berteduh, nggak boleh diuyui, ya. Pesing akhirnya, nggak boleh. Malain nama itu, akan dilaknat. Terus rahimakumullah, hati-hati kalau kita sedang qadaul hajat. Diriwayatkan di hadis yang lain bahwa Rasul bersabda, istanazihu minal baul, bersihkan kamu sekalian dari kencing. Fa inna amat azabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu dari masalah kencing. Nah, ya. Pripun Ustaz? Ya, kalau kita misalkan di jalan kemudian wis kebelet gak iso ditahan, ya, kelas cari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Nah, kemudian jangan bisa buang aja. Kalau nggak ada air untuk cawik misalkan, ya, untuk tatahur, untuk membersihkan,
maka bisa memakai semua media kecuali al-azmu, ya, kecuali tulang atau kotoran-kotoran yang itu najis nggak boleh. Ya belung, ya wah anak belung rek digawe cawik nggak boleh, ya nggak boleh. Kita nggak boleh ya membersihkan hajat kita dari tulang belulang atau dari bekas kotoran yang garing, misalnya nggak boleh. Yang boleh ya pakai daun, pakai kertas, ya pakai batu, monggo. Tapi kalau pakai tulang nggak boleh. Loh Ustaz, kenapa kok nggak boleh pakai tulang? Memang najisnya syok, nggak boleh memang. Ya, di antara sebabnya kenapa kita nggak boleh membersihkan hajat kita dari tulang, fa innal azma ma'kulatis syaitan, karena tulang itu adalah daharane setan, ya daharane jin. Belung itu daharane jin. Nah sampean gawe cawe jine mangan telai sapa iki ya, awas kon yo ya ubren jangan isok kesurupan. Terus ya, itu adalah dosa besar yang ke-36 menika adamun tanazuh minal baul, yaitu tidak membersihkan ya, ketika dia BAK atau buang air kecil. Baik, itu dosa besar. Kemudian yang berikutnya al-kabiratus sabiatu wassalasun, dosa besar yang ke-37. Ini agak serem ini. Namanya riya. Apa riya itu? Riya itu berasal dari fi'il ro'a. Ro'a itu melihat. Kemudian ditambah dengan alif lil mubalaghah. Ro'a yura'i. Riyaan, mempertontonkan, memperlihatkan. Mestinya kita ini mempertontonkan dan memperlihatkan amal kita ini pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang yang mempertontonkan dan memperlihatkan amalnya itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya tempatnya neraka wail. Ya. Fawailul lil musalli. Celakalah atau tempatnya wail bagi orang sholat. Nah, ada orang sholat kok malah dicelakai. Mestinya orang sholat kan dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang sholat malah dicelakai. Alladzina hum an sholatim sahun, orang yang sholat itu lupa. Sahun ini adalah oleh para ulama disebut sebagai adamul ilmi. Sholat gak punya ilmu, ngawur sholat. Hanya kita butuh fikih sholat. Yang kedua, alladzina hum yura'una, orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ya, jadi ada penyebab orang itu celaka dalam sholatnya. Yang pertama, sholatnya sahun, lupa, gak punya ilmu dia sholat, ngawur. Kan ada beberapa gerakan-gerakan sholat itu yang bisa menyebabkan sholat kita ini jadi batal, rusak. Sehingga kan ada hadis Nabi menyebutkan yang seringkali saya sebutkan itu, inna rajula, ini riwayat Imam Ahmad, inna rajula la yusalli sholatan sittina sanatan. Sesungguhnya ada seseorang itu la yusalli, pakai lam takkid dan fi'il mudhari'. La yusalli, betul-betul dia ini sholat. Sholat dia ini sittina sanatan, selama 60 tahun kehidupannya dia ini sholat dan berlangsung sholatnya itu. Tetapi la tuqbal sholatahu, tetapi Allah tidak menerima sholat-sholatnya. Masya Allah, 60 tahun sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa innahu yutimmu ruku'ahu wal yutimmu sujudahu. Sholatnya asal-asalan enggak punya ilmu. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Asal-asalan, enggak punya ilmu. Nah, ngoten nggih. Makanya hati-hati kita kalau sholat harus punya ilmu, supaya Allah berkenan menerima sholat kita. Ya. Kemudian yura'un, ya, mungkin sholatnya dia benar tapi niatnya riya.
dan riya ini dosa yang sangat besar. Apa bedanya riya dengan syirik? Kan Rasul mengatakan seperti ini, iyyakum wasyirkil asghar, hati-hatilah kamu dengan syirik kecil. Ya, berarti kan riya bagian dari kesyirikan. Ya Rasulullah, apa itu dosa kecil? Riya wa sum'ah, riya dan sum'ah. Terus riya dan sum'ah adalah bagian dari syirik, ya, syirikan. Apa beda syirik dan riya? Fudail bin Iyad menyebutkan seperti ini, man tarokal amal li ajlin nas fahuwa riya. Barang siapa yang meninggalkan amal karena manusia, maka dia riya. Misalnya Mas Roni berangkat yang Masjid Bagus Salam jam 5, takoni kancane, nyandi Kang yang Masjid Bagus Salam lapo sholat maghrib berjamaah ambek ngaji iki jam 5 Kang, ojo akas-akas apa? Akas sih sampean niku biasa mawon lah, ojo akas-akas. Iya ya, aku dilokno akas wis gak sida wis timbange kok dilokno akas. Nah, jadi akhirnya dia gak jadi berangkat jam 5. Goro-goro iku mang nek berangkat jam 5 wedi dilokno akas utawi kakasen. Nah, meninggalkan amal karena manusia itu riya sudah. Terus bagaimana kita beramal? Sudah amal saja. Ya, amal saja. Badilano akas bangga sing penting saya beramal. Nah, ngoten. Sampeyan infake piro? 100. Akeh sini infak. Lawe wae wong ngene tok kok. Ya wis, lawe wis 100. Nah, ya. Jadi enggak jadi beramal gara-gara manusia. Itu syirik, itu riya namanya. Kemudian yang kedua, wal amalu li ajlin nas fa huwa syirkun. Amal karena niatnya untuk manusia itu syirik namanya. Nah, jadi Anda beramal niatnya manusia itu sih syirik. Kita beramal niatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, bedanya kalau syirik ya, kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan dan belum bertobat, rahmat Allah langsung terputus. Ya, rahmat Allah langsung terputus sudah. Dan dia enggak akan dapat baunya surga sama sekali. Faqad haramallahu jannata wa ma'wahun nar. Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya di neraka. Ini syirik. Padahal rahmat Allah itu luas sekali. Dan Allah itu menyayangi hamba-hambanya. Tapi Allah marah ketika ada hambanya berbuat kesyirikan. Rahmatnya terputus. Maka orang yang musyrik tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Orang mukmin misalkan kemudian dia mati dalam keadaan kesyirikan, apa kata Allah dalam surah Az-Zumar itu, la in asyrokta la yahbatunna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu tetap dalam kesyirikan, wis dituturi bolak-balik sik pancet ae. Ijak ngajinya mbok gak gelem, cek ngerti masalah kesyirikan, pancet ae. Ya. Kemudian dia mati nggak bertobat, mungkin dia seperti ini, alah gak apa-apa sih, mendingan aku salate akeh, sedekah akeh, nggih, omali, haji bolak-balik, umroh ben wulan, ya, wis dikira pahalane kathah udah, tapi dia masih dalam kesyirikan, ya. Dan mati tidak dalam pertaubatan, dia syirik. Apa kata Allah? La yahbatunna amaluka. Maka semua amal-amalnya tadi itu dihapus semuanya, hilang semuanya, hilang semuanya. Wala takunanna minal khasirin, kamu akan menjadi orang yang merugi dan bangkrut, hilang semua udah. Ya, ini kalau syirik. Tapi kalau riya, ya tidak sampai memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi amal-amal yang kita kerjakan itu nggak dapat pahala, tapi Allah masih memberikan kesempatan dengan rahmatnya karena masih ada keimanan walau hanya sebesar biji atom. Masih mungkin ada amal-amal yang lain yang bisa menopang keikhlasannya itu. Makanya disebutkan ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, bahwa nanti fi yaumil hisab akan ada orang-orang yang protes.
bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa banyak amalnya di dunia, tapi ternyata tidak Allah berikan sedikit pun pahala kebaikan. Kemudian kata Allah, izhabu ilal ladzina turauna bi a'malikum. Pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu itu. Hal tajiduna min jazaa? Apakah kamu akan mendapatkan pahala dari mereka? La, enggak dapat. Karena pahala itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, jangan sampai kita kena terjangkit riya, ya. Ini dosa besar yang akan merusak kualitas amal-amal kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut, dan insyaallah semua amal-amal kita ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.